Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Syahadatan narju biha an-najata yaumal qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat, saudara-saudari dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah yang menjaga kita dan menyelamatkan kita serta memberikan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan sore ini kita semua dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita membuktikan bahwa kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita bergembira dengan meningkatnya barometer keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu dan belajar agama Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang yang dimuliakan Allah, yang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada sore ini kita akan mempelajari sebuah tema yang sangat penting di dalam agama kita, bahwa apa yang kita alami sekarang ini merupakan ujian dari Allah Azza wa Jalla, berupa cobaan yang Allah berikan, yang Allah timpakan kepada kita semuanya. Maka musibah yang Allah berikan kepada kita jangan mendatangkan musibah yang lebih besar daripada apa yang kita alami saat ini. Musibah yang paling besar adalah musibah yang menimpa seseorang di dalam urusan agamanya. Karena ketika agama seseorang rusak, maka akan rusaklah akhlak daripada umat ini. Maka akan celaka dan sengsaralah dia di dunia dan di akhirat kelak. Ketika agamanya hancur, maka semuanya akan berantakan. Ketika agama ini tidak terjaga, maka yang lain tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa agar kita dijauhkan Allah Azza wa Jalla daripada musibah yang menimpa dalam urusan agama kita. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami, dan jangan pula Engkau jadikan dunia, harta dan kemewahannya sebagai cita-cita yang paling besar bagi kami. Dan jangan Kau jadikan tujuan utama dari ilmu yang kami miliki. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Ketika seseorang melihat bahwa urusan agama bukanlah urusan yang sangat penting, dan dia memandang daripada urusan dunia lebih penting, mungkin dengan gempa yang menimpa, tanah longsor, tsunami dan gunung meletus, bahkan mungkin wabah yang kita hadapi pada saat ini, adalah hal yang sangat besar,
adalah hal yang sangat utama dan hal yang sangat penting untuk dibicarakan. Namun apa yang kita alami hari ini kaum muslimin kaum muslimat adalah bentuk ujian Allah tabaraka wa taala. Dan apa yang kita alami hari ini dengan mengharap ampunan Allah dan pertolongan dari Allah azza wa jalla akan berlalu insyaallah. Namun ada yang kita sayangkan dari kaum muslimin kaum muslimat, ketika memandang urusan dunia lebih besar daripada urusan akhirat, ketika kesulitan hidup, ujian yang menimpa adalah hal yang paling besar dalam hidupnya. Namun ketika agama dia tidak terurus, ketika akidah tidak benar, ketika langkahnya tidak berjalan di atas agama Allah, maka dia meremehkannya. Dia menganggap itu hal yang sepele. Di dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah, seorang ulama, seorang imam, Al-Imam Ibnu Muflih menyebutkan di dalam kitab beliau bahwa di antara perkara yang paling aneh yang aku temukan dan aku kritisi dari kehidupan manusia adalah banyak di antara mereka meratapi atas kesulitan hidup, meratapi kehancuran-kehancuran negeri, kematian saudara dan saudarinya dan karib kerabatnya, serta bersedih hati ketika kekurangan rezeki, buruknya pergaulan di antara mereka. Justru mereka lebih sibuk membahas sulitnya maisha dan ekonomi, serta buruknya dan zalimnya para pemimpin. Namun mereka melihat rusaknya ajaran Islam, jauh mereka dari masjid, redupnya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merajalelanya bid'ah dan tersebarnya maksiat di mana berada. Tapi sedikit di antara mereka yang meratapi dan tidak juga bersedih hati atas keteledoran mereka, tidak pernah menyesali atas tindakan-tindakan mereka. Semuanya adalah akibat dari rendahnya mereka terhadap urusan agamanya dan besarnya perkara dunia yang ada di mata mereka. Jadi apa sikap yang dilahirkan oleh seseorang ketika dunia mengisi hatinya, ketika agama tidak menjadi bagian yang penting dari kehidupannya, maka dia akan membolak dan akan membalikkan sesuatu yang penting menjadi urusan yang tidak penting. Perkara yang utama dijadikan perkara yang tidak utama dalam kehidupan. Dan perkara yang tidak utama justru dia jadikan perkara yang sangat penting dalam kehidupannya. Disinilah pentingnya kita beragama, berilmu, berpandu kepada panduan agama kita yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu kita ketahui musibah yang menimpa kita di dalam belakangan ini, dalam saat ini, kita melihat ada musibah yang lebih besar. Ada musibah yang timbul daripada musibah yang kita hadapi ini. Maka itu kaum muslimin, di sore ini kita akan mengingatkan saudara-saudari semua, kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudariku, dimanapun berada kita akan belajar. Berhati-hati, jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari apa yang kita hadapi hari ini. Bahkan itu akan menghancurkan urusan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan di awal mesti kita ingat kembali bahwa sesungguhnya tidaklah Allah berikan sebuah musibah, wabah yang dengan mudahnya tersebar. Tidak lain dan tidak bukan kecuali itu disebabkan oleh kemaksiatan dan kemungkaran yang dilakukan oleh manusia. Maka kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, musibah yang menimpa kita hari ini semoga Allah angkat segera dengan cara kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw." Tidaklah sebuah perbuatan keji tersebar pada suatu kaum
kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan, tanpa ada rasa malu, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka wabah penyakit, taun, dan berbagai penyakit-penyakit yang belum pernah terjadi pada kaum sebelum mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Mari kita bersama-sama untuk mengevaluasi kaum muslimin, bermuhasabah kemaksiatan yang mungkin dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, oleh orang-orang, maka itu akan mendatangkan wabah dan penyakit ini. Maka para ulama kita di antara Ibnu Qayyim rahimahullah taala memberikan kepada kita sebuah nasihat agar kita bertaubat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita lihat ada beberapa musibah-musibah yang dikategorikan musibah di dalam perkara urusan agama kita. Dan tentu musibah ini lebih besar di atas musibah yang kita alami saat ini. Ketika kita dilanda musibah dan ujian, maka kita harus kembali kepada Allah segera dan minta ampun kepadanya, dan kita berserah diri, memperbanyak amal, memperbanyak kebaikan-kebaikan insya Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang seharusnya kita lakukan. Namun ada musibah-musibah yang dilakukan oleh sebagian orang, sebagian kaum muslimin di sebagian belahan saudara-saudara kita di negeri kita ini, bahkan mungkin di belahan dunia, di negeri kaum muslimin yang lainnya. Yang pertama, di antara musibah yang mereka lakukan adalah melakukan amalan bid'ah dan kesyirikan di tengah-tengah musibah yang kita hadapi saat ini. Di dalam agama kita, perkara bid'ah adalah perkara yang dibenci, karena mengadakan sesuatu yang tidak diadakan dalam agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man amila amilan atau man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Barang siapa yang mengamalkan perkara-perkara dalam urusan agama ini yang tidak dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawarad, maka amalan itu akan tertolak di sisi Allah Azza wa Jalla. Kesyirikan adalah perkara yang akan menggugurkan kebaikan-kebaikan kita. Bahkan kesyirikan perkara yang tidak akan diampunkan Allah Azza wa Jalla, bagian dari dosa yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan dia akan kekal di dalam neraka Allah, mendapatkan siksaan dari Allah Azza wa Jalla dengan siksaan yang amat pedih. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, dan Allah akan mengampunkan dosa selain itu, tapi dengan syarat bagi orang yang diinginkan Allah Azza wa Jalla. Ketika dosa apapun jenisnya, kita tidak boleh menganggap remeh, karena barangkali kita tidak termasuk kepada orang yang diampunkan Allah wal iyadu billah. Orang beriman selalu berpegang kepada kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Apapun bentuknya, dia berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Di antara perbuatan-perbuatan yang mewakili daripada kerusakan, kesyirikan, dan amal bid'ah adalah mempersembahkan sembelihan selain kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang terjatuh ke dalam kesyirikan ketika musibah itu menimpa mereka. Akhirnya mereka mempersembahkan sembelihan selain kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang menyembelih hewan yang dipersembahkan untuk gunung, yang dikhawatirkan akan meletus. Sebagian lagi mempersembahkan untuk laut dan sungai, dan tempat-tempat yang dianggap keramat, tempat-tempat yang bisa akan menyelamatkan mereka. Keyakinan seperti ini dan amal seperti ini adalah perkara syirik. Bukankah sembelihan itu merupakan ibadah? Kalau ibadah hanya kita peruntukkan untuk Allah, tidak ada selain untuk Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih selain untuk Allah Azza wa Jalla. Ia akan menimpa dirinya adalah laknat dari Allah ketika dia melakukan itu,
maka laknat Allah akan sangat dekat dengannya. Laknat Allah akan menimpa dirinya. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan hal ini kaum muslimin, kaum muslimat. Ketika kita ditimpa oleh kesulitan, ketika kita ditimpa oleh ujian, ketika kita mendapatkan cobaan berat, maka hindarilah perkara-perkara yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu menyembelih dan mengorbankan sesuatu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk selain Allah satu bentuk kesyirikan kepadanya. Dan sembelihan adalah ibadah yang hanya kita diperbolehkan untuk Allah tabaraka wa taala. Maka ini menunjukkan betapa dangkalnya akidah seseorang. Masih mempercayai ada makhluk lain yang akan mendatangkan manfaat dan mudarat baginya, yang akan bisa memberikan manfaat dan mengangkat mudarat darinya. Sesungguhnya akidah merupakan perkara yang mulia. Apabila akidah seseorang ini tidak benar, apabila seseorang tidak memiliki akidah yang sahih, sebagaimana yang dipahami oleh para as-salaful ummah, yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian dia menyimpang, melakukan perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat, berdalih itu adalah perkara-perkara agama, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas tangan dari perbuatan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas tangan dari mereka. Karena Nabi SAW memerintahkan kepada umat ini untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah telah menurunkan dalam ayatnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Mereka diperintahkan kecuali menyembah kepada Allah ya dengan tulus dan ikhlas, mengikhlaskan memberikan ibadahnya untuk Allah tabaraka wa taala. Ini adalah perkara yang musibah di atas musibah. Musibah yang sangat mengerikan kita, yang menakutkan kita, yang akan menghancurkan urusan agama kita, adalah perkara di mana rusaknya akidah seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin hadirin hadirat rahimakumullah. Yang kedua, di antara musibah yang akan merusak, yang menghancurkan agama kita, yang menggugurkan seluruh kebaikan-kebaikan kita, di antara dosanya adalah meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal dunia. Diyakini ada orang-orang yang dulunya saleh, ada orang-orang yang dulunya taat kepada Allah, orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan ketika mereka hidup, ketika mereka masih di dunia, ketika mereka diberikan Allah kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Namun setelah mereka meninggal dunia, maka mereka tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki keutamaan, tidak memiliki kesanggupan untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan bantuan, untuk memberikan keringanan terhadap apa yang kita hadapi saat ini. Maka kita lihat ada di antara kebiasaan-kebiasaan sebagian kaum muslimin, saya tidak katakan seluruhnya, namun ada sebagian kaum muslimin, mereka justru mendatangi kuburan-kuburan yang dianggap keramat, yang dianggap wali-wali Allah Azza wa Jalla, dan mereka melakukan istighatsah di sana, meminta pertolongan kepada Allah melalui mereka orang yang telah meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam, apakah mereka berpegang kepada sebuah hadis palsu? Barang siapa yang mendapatkan kesulitan dalam hidupnya, hendaklah mereka datang meminta kepada penghuni kubur. Ini adalah hadis palsu, dan ini adalah hadis yang tidak bisa kita jadikan sandaran. Marilah kita benahi akidah kita. Cukuplah Allah al-mani', cukuplah Allah al-mu'ti ar-raziq, Allah yang memberikan manfaat, yang mendatangkan kebaikan, Allah yang akan mencabut segala bentuk ujian dan kesulitan hidup kita. Ini semuanya adalah bermuara kepada keyakinan kepada Allah, sebuah keyakinan yang dibangun di atas akidah yang sahih, yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendengarkan bagaimana korban
ketika dulu ada Merapi diajak untuk haulan di sebuah kuburan, waliyadzubillah. Mereka seharusnya diajak untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, malah mereka diberikan sebuah kesempatan untuk menjauhkan diri dari Allah Azza wa Jalla. Oleh itu justru kita ini orang-orang yang memiliki pemahaman, orang-orang yang memiliki sedikit ilmu, hendaklah kita mengajak saudara-saudara kita yang mereka terjerumus kepada perbuatan-perbuatan syirik, yang perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya orang-orang yang saleh dulunya, ketika mereka meninggal dunia, justru mereka yang mengharapkan doa dari kita kaum muslimin. Justru kita yang membantu mereka yang sudah terputus amalannya dengan mendoakan mereka, dengan meminta pertolongan kepada Allah agar Allah ampunkan dosa-dosa mereka, Allah angkat derajat mereka, atau kita wakafkan atas nama mereka dari harta yang kita miliki, atau kita bangunkan masjid lalu kita wakafkan atas nama si fulan. Ini yang seharusnya kita lakukan. Orang yang telah meninggal dunia, mereka telah terputus, mereka tidak mampu untuk melakukan, memberikan pertolongan apa-apa untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Maka itu kaum muslimin, mari kita pagari keyakinan agama kita. Jangan sampai kita terjerumus meminta pertolongan agar wabah yang kita hadapi hari ini diangkat oleh Allah dengan mendatangi kuburan si fulan, dan kita meminta kepada mereka yang telah meninggal dunia agar Allah angkat dari musibah yang kita hadapi ini. Inilah perkara yang dilarang dalam agama kita. Yang ketiga, di antara bentuk perbuatan syirik dan hal-hal yang dilarang dalam agama kita ketika kita dalam menjalani musibah seperti ini adalah mendatangi para dukun dan orang-orang yang pura-pura mengetahui hal yang gaib serta mempercayai mereka. Itulah hal yang pantas diucapkan ketika seseorang menghadapi musibah, maka hendaklah dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia harus istirja kepada Allah serta bersabar terhadap ujian yang dihadapi tersebut. Tidak lantas dia pergi meyakini ada orang yang hebat, orang yang pandai meramal, orang yang pandai menghilangkan musibah-musibah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi paranormal, para dukun, dan kemudian membenarkan apa yang mereka ucapkan, membenarkan apa yang mereka ucapkan, dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika musibah melanda, ketika musibah kita dapatkan, kita hadapi, maka tidak ada jalan lain kecuali kita berserah diri kepada Allah, bertawakal kepadanya sambil kita melakukan ikhtiar-ikhtiar. Janganlah kita melakukan perkara-perkara yang dibenci dalam syariat, perkara-perkara yang dilarang dari agama Allah Azza wa Jalla. Ketika kesyirikan, ketika perbuatan-perbuatan kemungkaran, perkara-perkara yang dibenci Allah ini dilakukan, didekati, maka bukan akan hilang musibah kita, tetapi akan Allah tambahkan musibah ini, akan Allah berikan terus berkepanjangan apabila tidak kembali kepada tauhid yang benar, tidak bertaubat kepada Allah, tidak memperbaiki diri kita, dan tidak mengevaluasi bersama apa yang kita lakukan selama ini kaum muslimin. Maka kita sekarang berada pada bulan Sya'ban, bulan di mana Allah Azza wa Jalla dilaporkan amal-amal kita kepadanya, diangkat kebaikan-kebaikan kita kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan. Dan di bulan Sya'ban merupakan bulan yang mana banyak dilalaikan oleh manusia. Mudah-mudahan Allah tidak menggolongkan kita, tidak menjadikan kita orang-orang yang termasuk lalai dalam bulan yang sangat mulia ini. Maka di antara hadis yang menjelaskan keutamaan malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, walaupun dalam hadis ini fihi kalam minal ulama, namun di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
Sesungguhnya Allah akan melihat hambanya di malam pertengahan bulan Sya'ban. Akan Allah ampunkan seluruh makhluknya, kecuali dua kelompok orang yang Allah tidak akan berikan ampunan. Pertama adalah lil musyrikin, orang-orang para pelaku musyrik, orang-orang yang mensyirikkan Allah, orang-orang yang menduakan Allah, orang-orang yang tidak memurnikan iman ibadahnya kepada Allah, orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada selain Allah dan meyakini dia akan mendatangkan mudarat dan mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Orang melakukan kesyirikan, Allah akan undur, Allah akan tangguhkan ampunan untuk mereka, Allah akan tangguhkan dosa-dosa mereka untuk diampunkan. Dan yang kedua adalah limusyahin, orang-orang yang bertikai dan bermusuh. Maka itu kaum muslimin, kaum muslimat, kita sebagai orang-orang yang beriman tidak boleh saling memalingkan pandangan kita kepada saudara kita. Tidak boleh menghijr saudara kita lebih daripada 3 hari. Tidak boleh tegur sapa, atau tidak boleh kita berpaling kepada saudara kita melebihi dari apa yang telah ditentukan oleh syariat. Maka jika ada saudara-saudara kita kaum muslimin yang masih ada hubungannya retak, yang masih terputus, yang belum tersambung, yang belum akur sampai saat ini, maka jangan Anda tinggalkan keutamaan-keutamaan itu. Jangan Anda tinggalkan keutamaan di mana Allah akan banyak mengampunkan orang di malam-malam nisfu Sya'ban. Jangan tinggalkan kebaikan-kebaikan itu. Maka kita sebagai orang beriman kepada Allah Jalla selalu merindukan atas ampunan Allah, selalu merindukan akan ridha Allah Azza wa Jalla. Hindarilah dua kesyirikan, dua perbuatan yang sangat merugikan kita, yaitu melakukan kesyirikan dan bermusuhan dengan saudara-saudarinya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di antara bentuk musibah yang besar ketika seseorang ditimpa musibah adalah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berputus asa dalam Islam adalah perbuatan yang sangat tercela, di mana di dalam sikap tersebut tercermin gambaran bahwa dia sudah tidak percaya dengan rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu. Termasuk di dalamnya adalah masalah cobaan yang ada ini. Allah melarang orang-orang beriman agar jangan sampai berputus asa terhadap rahmat Allah. Kita boleh merasa takut kepada Allah dan merasa lelah dengan apa yang Allah berikan. Kita boleh merasa takut, tapi kita tidak boleh berputus asa. Kita tidak boleh merasa diri kita ini dibiarkan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim larangan bagi kita orang-orang beriman untuk berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Wala tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillahi illa al-qaumul kafirun. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiadalah orang yang berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla kecuali mereka orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ternyata sifat berputus asa, sikap berputus asa itu adalah melekat pada orang kafir. Hanya orang kafirlah yang berputus asa. Berbeda dengan orang-orang yang beriman kepada Allah. Jika ada masalah dalam kehidupannya, maka dia akan lari langsung kepada Allah, mengadu kepadanya, mengetuk pintu-pintu Allah Azza wa Jalla. Walaupun masalah datang silih berganti di dalam kehidupan kita, seolah tidak pernah habisnya, dan akhirnya merasa bahwa sudah tidak sanggup lagi menghadapi cobaan ini, maka janganlah pernah kita menyerah. Jangan kita pernah berputus asa kepada Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya kita mampu untuk menghadapinya. Ingatlah bahwa Allah tidak akan pernah mencoba memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Orang beriman selalu kuat, orang beriman selalu bersabar, orang beriman selalu bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah kita merasa putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya kita semakin kembali mengetuk pintu Allah, sujud, rukuk kepadanya, tadaruk kepada Allah, bertaubat, berserah diri kepadanya.
Di saat-saat seperti ini adalah saat-saat di mana kita harus kembali kepada Allah Azza wa Jalla, lebih taat kepada Allah, lebih menegakkan syariatnya, lebih memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla. Hadirin hadirat rahimakumullah, di antara musibah yang menimpa sebagian saudara-saudari kita di tengah-tengah musibah ini adalah menghujat, bahkan mungkin menyalahkan pemerintah. Tentu hal ini bukanlah perkara yang sangat terpuji dalam agama kita. Di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala, "Man ahana sultanillah fil ardi ahana Allah taala. Man ahana sultanallah fil ardi ahanahu Allah taala." Barang siapa yang menghinakan para penguasa Allah di muka bumi ini, maka Allah akan menghinakan dirinya. Ketahuilah wahai saudaraku, sebab dan tanggung jawab musibah tidak hanya dibebankan kepada para penguasa saja, bahkan seluruh kelompok manusia, seluruh komponen masyarakat ikut bersama-sama sebagai faktor penyebab, sehingga harus bersama-sama untuk mencari solusi. Ketika para pemimpin kita menyuruh untuk kembali ke rumah kita, menghindari tempat-tempat keramaian, menghindari tempat-tempat yang terjangkitnya virus ini, maka kita hindari apa yang disampaikan oleh mereka, maka kita taati agar penyebaran virus ini segera tidak cepat, dan penyebaran virus ini bisa diatasi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perlu kerjasama, perlu ta'awun antara pemimpin dengan yang dipimpin. Tidakkah kita melihat sebuah kisah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim, ketika makhluk Allah yang disebut dengan semut melihat bala tentara Sulaiman yang sedang berjalan, maka pemimpin semut seraya berkata kepada anggotanya, "Adkhilu masakinakum." Masuklah kalian ke tempat kalian. Masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. Dan atas izin Allah Azza wa Jalla mereka selamat. Dan ini ditunjukkan antara pemimpin dengan yang dipimpin, kerjasama yang baik. Ini pelajaran mahal untuk kita kaum muslimin, kaum muslimat. Di saat-saat seperti ini diperlukan kita kerjasama. Diperlukan kita untuk saling membantu saudara-saudara kita yang berada di garda terdepan menghadapi musibah ini. Ahli-ahli kesehatan, para dokter, mereka berada di garda terdepan memperjuangkan, dan mari kita bantu mereka, meringankan pekerjaan mereka dengan kita masuk ke rumah kita sejenak, bersabar untuk berdiam diri di rumah kita sesuai dengan arahan para pemangku kebijakan di negeri kita ini. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, jaga lisan, jaga mulut kita, dan jaga tulisan kita, jaga dan tahan tangan kita. Jangan sampai tangan ini, lisan ini melakukan sesuatu yang akan mendatangkan sesuatu yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lisan yang kita ucapkan ini akan menyeret kita kepada azab Allah. Jangan sampai tangan kita menulis sesuatu yang itu akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memberikan perhatian, kerjasama antara rakyat dengan pemimpin untuk mengatasi musibah ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Di antara musibah yang di atas musibah adalah berbangga-bangga dengan dan terang-terang melakukan maksiat, bahkan mengulang-ulang perbuatan maksiat, bahkan meremehkan ancaman Allah Azza wa Jalla. Sejatinya di tengah musibah yang melanda hari ini, kita takut kepada Allah dan kita segera bertaubat kepada Allah, meninggalkan segala bentuk dosa yang dilakukan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan hukuman berat bagi orang-orang yang senantiasa melupakan, orang-orang yang senantiasa
berbuat maksiat dan bermudah-mudah dan berulang-ulang di dalam melakukan maksiat dan dosa tersebut. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadumul maut qala inni tubtu al-an walal ladzina yamutuna wa hum kuffarun ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima." Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, sehingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang, dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang sangat pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala menyamakan orang-orang yang terus-menerus melakukan dosa sehingga kematian menjemput, dan orang-orang yang tetap di dalam kekafiran sampai datangnya kematian dengan ditiadakan taubat bagi mereka. Wal iyadzu billah. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, setiap umatku dimaafkan atas kesalahannya. Setiap umatku dimaafkan atas kesalahannya kecuali al-mujahirun. Kecuali al-mujahirun. Al-mujahirun, siapa dia? Yaitu orang-orang yang berbangga-bangga dengan kemaksiatan dan tidak lekas bertaubat meninggalkan dosa itu, dan tidak malu melakukan maksiat, bahkan mungkin menjadikan bangga, dia bangga melakukan dosa itu. Wahai saudaraku, wahai saudariku, hindarilah sikap berbangga-bangga dengan maksiat, dan jangan terus-menerus mengerjakannya. Jangan meremehkan ancaman Allah tabaraka wa taala dan siksaannya. Sesungguhnya semua itu adalah sebab utama datangnya kebinasaan, kehancuran, kerugian dan kecelakaan. Ketika kita berbangga-bangga dan ketika kita meremehkan azab Allah, ancaman Allah, maka justru itu akan mengundang kebinasaan bagi kita bersama. Di saat wabah seperti ini, maka mari kita bersama-sama untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita berbangga-bangga bahkan menampakkan dosa kita, maksiat yang kita lakukan tidak pernah kita hentikan. Cukuplah Allah yang menghentikan langkah kita ini. Hari ini kita dibatasi seluruh gerak-gerik kita. Bahkan dunia hari ini, Masya Allah, kita rasakan bagaimana kehebatan Allah membatasi gerak orang-orang di dunia ini. Maka cukuplah ini menjadi teguran bagi kita bersama agar kita bertaubat kepada Allah dan kembali kepadanya. Di antara musibah, di atas musibah adalah lalai di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan dari jalan yang lurus, mengikuti hawa nafsu dan nyaman dengan kehidupan dunia. Sehingga tetaplah jika Allah banyak mencela orang-orang yang lalai, menyebut mereka dengan sifat-sifat yang buruk, mengancam dengan siksaan yang sangat dahsyat. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, kata Allah, dan merasa puas dengan kehidupan dunia ini, merasa nyaman dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya adalah neraka Allah, dan disebabkan mereka telah dan disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Artinya mereka dibenamkan Allah ke dalam neraka dikarenakan apa yang selalu mereka kerjakan di dunia ini, selalu apa yang mereka laksanakan di dunia ini. Maka janganlah kita menjadi orang yang lalai. Jadikanlah kesempatan ini sebagai anak tangga untuk bangkit kepada Allah, sebagai peringatan agar kita kembali kepada syariatnya, agar kita kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah yang berikutnya, kaum muslimin, kaum muslimat, yang menjadi musibah di atas musibah adalah di mana sebagian sikap kita tergesa-gesa menyebarkan berita yang belum tentu itu sebuah kebenaran.
belum tentu itu menjadi sebuah berita yang sahih. Pada masa ini, ketika arus informasi demikian mudahnya, seringkali tanpa berpikir panjang kita langsung menyebarkan, men-share semua berita dan informasi itu, tanpa terlebih dahulu kita memberikan usaha untuk menelitinya, tanpa terlebih dahulu mengecek dan melakukan meneliti kebenaran berita tersebut. Kita dengan sangat mudah menyebarkan berita itu, entah dengan menggunakan media sosial semacam Facebook atau aplikasi WhatsApp kita atau media lainnya. Akibatnya apa, kaum muslimin, kaum muslimat? Muncullah berbagai macam kerusakan, kekacauan, kerisauan, kebingungan di tengah masyarakat kita ini akibat penyebaran berita yang semacam ini. Di dalam Islam telah dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bersikap hati-hati. Kita harus bersikap bersabar, menahan diri agar kita tidak termasuk kepada orang yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadzban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a." Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pendusta. Pendusta. Waliyadzubillah, apabila dia mengatakan semua yang didengar, menyebarkan semua yang dia dapat, mengatakan sesuatu yang didengar, cukuplah dia termasuk orang yang berdusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita orang beriman harus bersikap hati-hati. Jangan kita menyebarkan berita yang belum tentu itu benar, sehingga menakutkan, membuat orang resah, membuat orang tidak nyaman, membuat orang imun tubuhnya semakin berkurang. Maka inilah perbuatan yang tidak terpuji dalam agama kita. Bagaimanakah Islam memandang orang-orang yang sembarangan yang menyebarkan berita? Bagi kita yang suka asal dan tergesa-gesa di dalam menyebarkan berita, maka hukuman di akhirat kelak telah menanti untuknya. Dari Samra bin Jundub radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan mimpi beliau. Ra'aitul lailata rajulaini atayani fa akhadha bi yadi fa akhrajani ila ardin fada أو أرض مستوية فمر بي على رجل ورجل قائم على رأسه بيده كلوب من حديد فيدخله في شدقه فيشقه حتى يبلغ قفاه ثم يخرجه فيدخله في شدقه الآخر ويلتئم هذا الشدق فهو يفعل ذلك به. Rasulullah SAW menceritakan sebuah mimpinya. Tadi malam aku bermimpi melihat ada dua orang yang mendatangiku. Lalu mereka memegang tanganku, kemudian mengajakku keluar ke sebuah tanah yang lapang. Kemudian kami melewati dua orang. Yang satu berdiri di dekat kepalanya, yang satu berdiri di dekat kepala temannya dengan membawa sebuah kapak dari besi. Kapak itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian ditarik hingga merobek pipinya sampai ke tenggorok atau sampai ke tengkuknya. Dia tarik kembali, lalu dia masukkan lagi ke dalam mulut dan dia tarik hingga robek pipi satu sisi yang lainnya. Kemudian bekas pipi robek itu tadi kembali pulih dan sehat dan dirobek lagi dan begitu seterusnya. Di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat penjelasan dari malaikat apa maksud dari kejadian yang beliau lihat tadi. Maka malaikat mengatakan, "Ammar rajulul awwal alladhi ra'aita fa innahu rajulun kadzdzab yakdzibul kadzbata fatuhmal anhu fil afaq fa huwa yasna'u bihi ma ra'aita ila yaumil qiyamah thumma yasna'u Allah bihi ma syaa." Orang pertama yang kamu lihat, kata Jibril, dialah orang yang seorang pendusta, membuat kedustaan dia sebarkan ke seluruh penjuru dunia.
dan dihukum seperti itu sampai hari kiamat. Kemudian Allah memperlakukan orang tersebut sesuai yang dikehendakinya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apabila kita sudah berusaha meneliti, namun kita belum bisa memastikan kebenarannya, maka sikap yang paling terbaik bagi kita kaum muslimin adalah apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih baik kita diam. Man somata naja, barang siapa yang diam dia akan selamat. Maka di hari-hari yang seperti ini kaum muslimin, jangan kita menyebarkan berita hoak. Jangan menyebarkan berita yang belum tentu itu menjadi sebuah berita yang benar, tapi telah kita sebar. Berhati-hatilah kita. Sejarah Islam telah membuktikan bahwa berita bohong yang disebut dengan hadisul ifki itu membuat goncangan di kota Madinah. Maka jangan kita membuat goncangan di umat ini dengan berita-berita yang tidak kita ketahui kebenarannya, lalu kita sebarkan. Tahanlah diri, tahanlah lisan, tahanlah tangan, jangan kita menyebarkan berita yang belum tentu itu benar, agar diri kita selamat dan saudara-saudara kita selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kita dari musibah yang lebih besar dari musibah yang kita hadapi hari ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi pertemuan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.